Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi SMK Multikarya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Di materi ini kita akan belajar bagaimana menentukan perangkat-perangkat yang akan kita bangun ke dalam sebuah jaringan. Agar kamu dapat lebih memahami mengenai analisis kebutuhan di dalam sebuah jaringan, kita akan belajar melalui studi kasus, yaitu studi kasus lab komputer. Hal pertama yang kita lakukan untuk menganalisis kebutuhan jaringan yaitu menentukan perangkat jaringan. Maksud di sini adalah kita dapat menentukan perangkat jaringan yang sesuai dengan kebutuhan jaringan yang akan kita buat. Perangkat jaringan yang pertama yang kita butuhkan untuk membangun sebuah jaringan adalah kabel UTP. Kabel UTP terbagi atas 7 kategori dengan speed rate yang berbeda-beda. Nah, pada umumnya untuk jaringan pada lab komputer biasanya menggunakan kategori Cat5, Cat5e sampai Cat6 yang speednya atau kecepatannya bisa sampai 100 Mbps, dan jika kita menggunakan Cat6 bisa sampai 10 GB per second. Kabel UTP di sini berguna untuk mengantarkan informasi atau paket-paket data ke host-host yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Kemudian kita dapat menentukan perangkat jaringan RJ45. RJ45 di sini berfungsi untuk penghubung antara kabel jaringan dengan adapter jaringan di sebuah komputer atau host. Kemudian kita bisa menentukan perangkat jaringan Ethernet. Ethernet di sini merupakan adapter jaringan. Adapter jaringan terbagi atas dua. Yang pertama, adapter jaringan menggunakan kabel, dan yang kedua, adapter jaringan yang menggunakan wireless, yaitu tanpa kabel. Untuk adapter jaringan yang seperti ini disebut dengan LAN card, yang dia pemasangannya terhubung langsung ke motherboard dan biasanya terdapat di slot PCI. Dan untuk adapter jaringan yang menggunakan kabel ini merupakan USB LAN. Jadi sebuah alternatif jika kita tidak bisa menggunakan adapter jaringan LAN card. Untuk membangun sebuah jaringan kita memerlukan juga yang namanya switch. Switch sendiri terdiri dari 4 port, 8 port, 16 port, 32 port, sampai 64 port. Switch sendiri berguna untuk menghubungkan antar host-host yang terhubung dalam sebuah jaringan. Bedanya switch dengan hub adalah switch lebih pintar daripada hub, dikarenakan switch tidak melakukan broadcasting sewaktu pengiriman data disalurkan. Dalam membangun sebuah jaringan, kemudian kita butuhkan lagi yaitu router board atau mikrotik. Mikrotik biasanya digunakan dalam membangun jaringan untuk membagi sebuah bandwidth dalam jaringan, yang artinya setiap komputer akan mendapatkan bandwidth-nya masing-masing di dalam sebuah jaringan. Kemudian untuk mendapatkan sebuah jaringan dengan cara wireless, kita dapat menggunakan perangkat jaringan yaitu access point. Access point sendiri berfungsi untuk penyaluran informasi melalui media jaringan nirkabel. Setelah kita menentukan perangkat jaringan untuk pembuatan jaringan, kita harus juga merancang pengalamatan IP. Yang pertama, kita harus menentukan berapa host yang akan kita gunakan. Di sebuah lab komputer biasanya hanya ada 40 unit host. Jadi kita tidak perlu menggunakan alamat IP atau kelas IP A. Kita cukup menggunakan IP kelas C. Kenapa demikian? Karena jika kita menggunakan IP kelas A atau kelas B, IP yang tersedia terlalu banyak. Yang terakhir adalah pemilihan kecepatan internet yang tepat.
Pemilihan kecepatan internet tepat sangat penting dalam membangun sebuah jaringan. Tidak baik rasanya jika di dalam sebuah jaringan lab terdapat 40 unit komputer dan kita hanya menggunakan 5 Mbps dari modem kita. Yang seharusnya kita lakukan adalah menambah kecepatan minimal 20 Mbps di dalam sebuah jaringan komputer yang memiliki host sebanyak 40 unit komputer. Oke, sampai di sini pertemuan kita dan pemaparan saya. Semoga kalian paham apa yang saya sampaikan dan jangan lupa kalian melakukan absensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.